Ya, selamat malam sahabat keluarga. Kembali lagi, jumpa lagi dalam talk show Instagram Live hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021 dan malam hari ini ya di tengah-tengah mungkin cuaca hujan di luar sana, ada banyak sekali gangguan, mungkin tidak mengurangi semangat dari sahabat keluarga untuk mengikuti bincang-bincang saya dengan narasumber kita pada malam hari ini. Sahabat keluarga, bicara soal akhir tahun, bicara soal resolusi. Dan resolusi pasti setiap dari kita langsung mengingat kata resolusi biasanya berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan karir. Tapi untuk malam hari ini kita akan bincang-bincang secara khusus untuk resolusi yang berkaitan dengan parenting ya. Kenapa? Karena ternyata resolusi untuk parenting ini penting sekali bagi kita untuk bisa menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Dan malam hari ini kami sudah mengundang Ibu Charlotte gabung untuk bincang-bincang pada malam hari ini. Beliau adalah pemerhati masalah keluarga dan senang sekali beliau bisa hadir kembali untuk di malam hari ini. Ya, malam Bu Charlotte. Iya, Ya, tadi ketemu kelihatannya lagi ada Bu masalah Charlotte. apa? Ada Iya, gangguan teknis, tapi iya. saya bersyukurnya tidak mengurangi semangat Bu Charlotte dan juga semangat sahabat keluarga untuk terus mengikuti bincang-bincang kita malam hari ini. Ibu Charlotte, mungkin perlu kita ulang sedikit. Uh, Kenapa sih resolusi parenting itu penting untuk kita garap bersama-sama, Bu Charlotte? Iya. Jadi kalau yang biasanya resolusi kita buat itu kan sesuatu yang kelihatannya ada hasilnya ya, kayak misalnya resolusi kesehatan. Oh, saya mau lebih lebih langsing, saya mau olahraga, saya mau turunkan berat badan, mau turunkan, saya punya kadar gula, saya mau turunkan tensi saya yang tinggi, misalnya gitu ya. Jadi ada sesuatu pencapaian yang dihasilkan. Atau misalnya di Ya, dalam, oh saya punya rencana untuk punya target, bla 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 bla, atau di dalam studi. Nah, di dalam parenting itu kan sesuatu yang kelihatannya apa ya, kalau kita mau bikin resolusi kok kayaknya resolusi yang apa, apakah saya akan lebih baik gitu. Kalau lebih baik juga kayak apa. Dan ingat, setiap resolusi itu pasti ada tuntutan kan Pak Him. nah Nah, benar. untuk itu yang bikin kita berat. Aduh, saya mesti gimana lagi? Aduh, gimana sabar? Belum tahun 2022 ya, menghadapi tantangan-tantangan yang serba juga tidak jelas dengan adanya pandemi ini. Nah, jadi sesuatu yang kelihatannya selama ini nggak menjadi perhatian kita, kok sekarang ini justru ini yang perlu loh menurut saya. Jadi Hmm. waktu saya pikir tema ini, iya ya, kita tuh parents merasa ya memang seperti itu, take it for granted gitu ya. Lalu kita merasa ya ya udah kayak gitu mau apa lagi sih yang ditingkatkan gitu. Udah bisa aja kayaknya bagus banget gitu. Nah, jadi kita nggak bertumbuh nih sebagai orang tua. Jadi resolusi itu sebetulnya menjadi satu challenge, tantangan buat kita untuk kita juga bisa improve ya. Sebagai orang tua yang mau seperti apa sih? Rasanya saya harus lebih baik dari saya yang kemarin, saya yang besok juga lebih baik dari saya yang hari ini. Itu yang Wow. kita lakukan. Ya, Ya, karena memang benar Bu Charlotte, seringkali memang banyak orang tua berpikir begini, ya udah namanya jadi orang tua juga dulu papa mama saya juga kayak gini, bapak ibu saya juga kayak gini. Kalau bicara soal lebih baik, perasaan sih sudah lebih baik ya. Dulu papa mama saya suka mukulin saya, sekarang saya kan enggak gitu. Tapi memang bagaimanapun juga ya, berkali-kali juga Family First Indonesia dan juga Ibu Charlotte sendiri sudah menyampaikan memang sampai kapanpun kita memang nggak akan pernah bisa jadi orang tua yang sempurna. Tetapi bukan berarti itu mencegah kita untuk selalu berusaha menjadi lebih baik lagi gitu Bu Charlotte ya. Nah, betul. bicara soal resolusi Bu Charlotte, siapa sih yang harus berinisiatif membuat resolusi ini? Apakah memang cukup hanya salah satu ayah atau ibu saja? Dalam hal ini biasanya kalau bicara soal parenting kebanyakan ibu-ibu yang ngurusin, dah kamu aja yang bikin, kan kamu mamahnya anak-anak. Atau perlu dibicarakan berdua, atau bahkan perlu melibatkan anak Bu Charlotte. Gimana Bu Charlotte? Iya, memang sebaiknya sih ketika resolusi dibuat ini diinisiasi oleh ayah begitu ya. Karena kalau Oke. bapak-bapak udah ambil ambil tongkat ya, tongkat otoritasnya,
Nah, udah kelihatan deh kepemimpinan ya. Jadi ya di akhir tahun kalau di dalam satu budaya yang saya tahu, budaya Batak, itu akan ada acara mandokata ya. Biasa Hmm. mandokata itu sharing lupa tiap-tiap orang nanti sharing gitu ya. Wah, satu satu momen yang saya pikir itu menjadi satu kebiasaan yang baik ya. Karena kan di Hmm. situ ya ya mungkin ada sakit hati lah, mungkin ada kekecewaan, ada hal-hal apa yang mesti kita tinggalkan, jangan dibawa gitu kan ke tahun yang Ya. baru. Wah, ada pengalaman-pengalaman yang buruk mau kita pelihara gitu sampai tahun berikutnya ya ngapain gitu kan. Apa yang Ya. jelek, apa yang buruk kita tinggalkan, memulai lembaran baru di tahun yang baru. Nah, jadi memang kalau itu diinisiasi oleh ayah dan mengajak ibu, tentu ini bersama-sama ya sebagai parents, Ya. untuk resolusi apa nih yang kita akan buat. Tapi Mhm. waktu membuat resolusi, kita minta masukan dari anak-anak. Jadi anak-anak Hmm. dilibatkan karena memang anak-anak itu kan mereka yang bisa kasih masukan, ya. Misalnya apa yang mereka harap dari Hmm. fungsi parenting kita, dari peran kita sebagai orang tua. Jadi ketika Hmm. kita punya peran sebagai orang tua kan ya namanya juga ibu-ibu atau yang kita juga punya peran-peran yang lain di luar itu. Sehingga kadang-kadang peran sebagai orang tua kita ya ada hal-hal yang tidak membuat anak nyaman atau puas. Nah, mereka boleh tuh kasih masukan. Nah, cuman kan masukan mereka biasalah anak-anak, iya, mama jangan marah-marah dong, gitu ya. Oke, lalu ketika dia mama jangan marah-marah, ya lihat dulu kan ada hal apa yang mama marah-marah, sama marah, itu kan dua hal berbeda ya. Kalau marah, untuk hal yang memang harus dimarahin, ya memang harus gitu kan. Tapi kalau marah-marah kan memang nggak boleh ya. Contohnya apa deh? Jadi kita tanya sama anak, ya, Hmm. lalu anak, iya mah tolong dong kasih aku jam main gamenya. Boleh tiap hari, boleh 24 jam. Ya, biasalah mungkin anak-anak seenaknya gitu ya. Nah, di Iya. situ kita langsung justru bisa menjadi satu percakapan. Oh, menurut kamu itu baik ya? Menurut kamu itu yang kamu butuhkan ya? Ya enggak sih gitu ya. Jadi dia juga belajar untuk mengevaluasi apa yang dia harapkan. Nah, sehingga dari situ nanti resolusi parents bisa juga mendorong untuk anak juga buat resolusi, Pahim. Jadi Ya. ini menjadi resolusi keluarga. Mungkin kita bisa Wow. tulis ya, kita tuliskan di dalam satu apa namanya lembar resolusi ayah, resolusi ibu, resolusi anak, bikin poin-poin gitu ya. Lalu lembarannya kita tempel di dinding, satu dinding kita kasih figura. Nah, itu resolusi tahun 2022. Nah, ada juga mungkin keluarga kita mau bikin resolusi apa nih? Bahwa Hmm. keluarga tahun ini akan lebih melayani ya, atau tahun Hmm. ini mau saat bersama tiap pagi atau seminggu sekali kita akan menjamu satu keluarga untuk datang ke rumah kita untuk apa namanya ya minum teh atau apa kita Ya. mengundang keluarga atau apa saja yang artinya secara keluarga kita akan melakukannya bersama-sama Wow. sehingga ada pertumbuhan karena diharapkan resolusi itu kan membuat diri kita lebih baik ya Pak ya, Ya, jadi benar, membuat benar. iya begitu. Wow, ini keren ini sahabat keluarga. Jadi bagaimana anak perlu dilibatkan? Ya sudah pasti harus siap-siap. Namanya anak ya. Pasti mereka akan mengajukan permintaan-permintaan yang kesukaannya mereka pasti ya. Jangan dibatasin main gamenya, jangan dibatasin gadgetannya. Eh, apa kalau misalnya sudah mulai ppkm sudah longgar bisa ketemu teman-teman, tolong jangan dibatasin juga ketemu teman-temannya, boleh pergi-pergi gitu ya. Bahkan kalau perlu tambah uang jajan karena mungkin sudah mulai PTMT ya, pertemuan terbatas, sudah mulai jajan misalnya. Tapi disinilah justru
yang kata kuncinya tadi yang Bu Charlotte katakan adalah ini adalah pembuka. Pembuka apa? Pembuka untuk kesempatan untuk bisa ngobrol, Betul. berdiskusi, berdialog dengan anak, dan dari situ bisa kita lebih mengenal anak, bisa mengerti apa yang menjadi pergumulan dan apa yang menjadi kegundahan mereka. Nah, Bu Charlotte, saya mau nyambung ini. Eh, Pastilah ya, sahabat keluarga mungkin ada yang punya anak satu, ada yang rata-rata sih dua atau tiga gitu ya. Kalau saya sendiri juga tiga anak saya. Nah, sudah pasti setiap anak itu istimewa. Kita sepakat di dalam hal ini nih. Semua punya keunikan dan semua punya kelebihan kelemahannya masing-masing, punya kebutuhan masing-masing sudah pasti. Nah, apakah memang resolusi parenting ini perlu menyesuaikan dengan keunikan dan kebutuhan dari setiap anak kita yang berbeda-beda, Bu Charlotte? Atau bagaimana, Bu Charlotte? Iya, yang artinya begini, pasti satu, dua, tiga anak itu kan punya harapan Ya. masing-masing. Jadi kalau misalnya yang pertama bilang, iya mama jangan ngomongnya kenceng-kenceng, mama kalau ngomong ke aku tinggi, mama tuh suka suruh-suruh aku terus, dedek nggak disuruh, yang disuruh aku terus. Nah, kita dengarkan aja curhatnya dia. Oke, Hmm. kalau begitu Mama akan mengingat ya, untuk Mama akan membagi tugas dengan lebih merata misalnya. Hmm. Jadi semua dibebankan kepada si kakak yang sulung ya, Hmm. atau misalnya yang kedua, boleh nggak? Kan hobi aku tuh main bola keluar. Kakak itu kan memang nggak suka keluar. Tapi aku jangan bisa main dong sama kakak yang terus maunya di dalam di rumah gitu. Nah itu bisa juga keunikan mereka, harapan mereka. Baik, kalau begitu sekarang Mama kasih kamu melakukan hobi kamu, misalnya satu minggu satu kali, misalnya atau satu minggu dua kali, Mama akan bersama-sama kamu main bola, atau misalnya kita sama-sama si ayahnya main bola dengan si yang tengah gitu. Jadi pasti disesuaikan karena nggak bisa kita pukul rata. Punya tiga anak tuh Hmm. tiga minat pasti punya keunikan masing-masing. Wow, ya ini memang luar biasa Bu Charlotte tadi katakan. Saya memang sepakat Bu dalam hal ini. Jadi memang kita boleh mungkin beberapa hal yang kita bisa seragamkan, kita seragamkan. Tapi bukan berarti hanya itu saja yang perlu kita buat resolusinya. Tetap kita berikan ruang juga di mana kita bisa menjawab kebutuhan dari setiap keunikan masing-masing anak kita. Supaya anak-anak merasa bahwa, saya juga didengar. Dan bahwa dengan pendapat mereka didengarkan, itu menunjukkan memang niat baik kita, motivasi kita untuk benar-benar menjadi orang tua lebih baik lagi. Nah, Bu Charlotte, nah seringkali gini tanpa sadar ya, begitu orang tua bikin resolusi, ada yang bilang begini, aduh kalau saya dengerin masukan anak-anak saya pusing. Mungkin beberapa mengatakan, apalagi nih tahun 2021 nih habis dengerin Bu Charlotte sama Pak Himon ngobrol, jadi baru membuat resolusi yang pertama kali gitu ya. Begitu dengerin masukan dari anak-anak pusing. Udah deh, biar gak ribet. Udah kita bikin sendiri aja. Orang tua bikin sendiri tanpa melibatkan anak. Yang ada resolusinya bukan menjawab kebutuhan anak, melainkan akhirnya terjadi adalah obsesi daripada orang tua. Nah, Bu Charlotte, bagaimana pandangan Bu Charlotte tentang hal ini? Bagaimana sih supaya resolusi ini jangan sampai terkesan adalah apa ya, bentuk lain dari target dan tujuan yang orang tua tetapkan untuk mendorong anak-anaknya, untuk ngatur anak-anaknya. Gimana Bu Charlotte? Untuk menghindari hal Iya, ini, Bu. jadi iya, sebetulnya kan ketika resolusi itu menyangkut peran, Ya. pastinya kita harus melihat orang yang selama ini kita bertanggung jawab. Jadi misalnya saya orang tua, saya bertanggung jawab terhadap anak gitu kan. Lalu saya berpikir sesuai dengan apa yang menjadi mau saya, yang tadi Pak Him katakan obses. Tapi itu nggak sesuai dengan harapan atau nggak sesuai dengan kebutuhan dari si anak. Ya mungkin bukan hanya mubazir ya, salah paham ya. Jadi ketika kita berpikir begini, mulai tahun depan, saya akan lebih memperketat jamain anak-anak demi supaya mereka belajar lebih banyak. Ya, ini mah
Artinya ketika orang yang punya obsesi tujuannya yang dipikir baik, tapi kan jadinya akan membuat anak kan Pak, jadi Ya. membuat merasa terpenjara, lalu ya hubungan pasti akan memburuk. Lalu tujuan daripada resolusi yang adalah sesuatu yang kita mau harapkan lebih baik, akhirnya nggak terjadi. Karena itu yang kita pikir baik belum tentu baik buat si anak, gitu kan Pak? Iya, Jadi iya. memang saya pikir sama ketika kita resolusi istri, ya kita justru mesti tanyanya Mas suami kan, Ya, Mas apa gitu kan? Selama ini ya. kamu merasa apa nih yang kurang? Iya, kamu tuh terlalu sibuk sama anak-anak, nggak ada waktu buat aku, nah gitu kan? Kalau si istri Iya. cuma sendiri, ya aku kan, ya memang mau jadi ibu yang baik dong. Jadi istri ya sudah cukup, aku masak kamu makanan, aku ini aku itu. Nah, tanpa melibatkan orang di mana yang orang kita justru bertanggung jawab terhadap dia, menurut saya biarnya nanti jadi mubazir resolusinya. Ya. Wah, benar sekali Bu Charlotte. Jadi kalau orang tua mungkin satu sisi ya memang nggak nyaman pasti ya dalam prosesnya ketika kita minta masukan dari anak-anak. Tapi kalau seandainya kita nggak mau dipusingkan dengan masukan dari anak-anak, kita coba bikin sendiri, yang ada percuma juga. Karena ternyata resolusi yang kita buat justru malah tidak menjawab kebutuhan anak, justru malah membuat relasi menjadi kurang bagus. Akhirnya tujuan menjadi orang tua lebih baik nggak tercapai. Karena kan menjadi orang tua lebih baik bukan versi diri kita sendiri, anak yang menilai. Supaya kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik bagi Betul. anak kita, ya memang kita harus mendengarkan dari sisi anak. Ketika kita bisa menjawab kebutuhan mereka, sekali lagi tidak selalu setuju dengan permintaan mereka atau masukan dari mereka, kita berdialog di situ, tetapi ketika kita melibatkan anak, kita benar-benar bisa menjawab kebutuhan mereka dan disitulah kita bisa dinilai menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Nah, Bu Charlotte, ini ada satu yang menarik di sini. Saya jadi pengen tanya nih Bu Charlotte, karena ketika kita minta masukan anak, saya tahu ada sebuah pertanyaan yang saya beberapa kali tanyakan ke anak-anak. Tapi saya nggak tahu apakah sahabat keluarga berani menanyakan pertanyaan ini. Yaitu seperti ini pertanyaannya. Bagaimana menurut kamu? Bagaimana saya bisa menjadi ayah yang lebih baik lagi buat kamu? Apa yang harus saya ubah? Apa yang harus saya perbaiki? Minta masukan ini kan nggak gampang Bu Charlotte ya. Karena kita seperti minta evaluasi dari anak. Nah, beberapa orang tua mungkin merasa, hah, anak mengevaluasi orang tua, nggak salah nih. Mungkin ada beberapa punya ego pribadi yang kayaknya kalau saya minta masukan anak, nanti anak jadi kurang ajar sama saya. Gimana Bu Charlotte? Yang terjadi adalah ketika anak memberikan masukan, orang tua defense, yang ada malah konflik. Ini bagaimana Bu Charlotte untuk mensiasati atau mensikapi atau mengelola supaya orang tua bisa minta masukan anak, tapi tetap jangan sampai kemudian ketika anak berikan masukan atau evaluasi menjadi sebuah konflik yang berkepanjangan. Bagaimana Bu Charlotte? Iya, memang kan abad ini beda ya sama abad yang lalu ya. Sekarang ada di abad 21 nih Pak. Ya, Mungkin ini terjadilah kalau di abad 20 gitu. Yang mana orang tua pasti benar. Orang ya, tua di dalam konteks kita menghormati orang tua tuh orang tua nggak boleh dikritik. Nah, jadi di dalam abad 21 ini tentu kita harus ada perubahan paradigma. Justru betul. ketika kita menerima, maksudnya meminta masukan dari anak, saya pikir itu justru anak jadi jauh lebih respect. Tentu ini ketika anak yang kita ajak bicara juga bukan anak 3 tahun, ya bukan anak Oke. balita, ya tetapi anak yang sudah beranjak remaja. Karena pola pikir mereka juga sudah bisa diajak untuk berpikir yang sifatnya abstrak. Ya, jadi ketika Ya. misalnya apakah kamu apakah papa bisa lebih baik dari yang sekarang? Kalau untuk bisa lebih baik, ada nggak masukan? Kalau kita nggak bilang begini, kejelekan papa apa ya? Lah kan kita nggak bilang Hmm. gitu. Ya, kalau Ya, kita ya, bilang ya. kejelekan papa apa ya, dia akan tuding, papa tuh kayak gini, papa kayak gitu, kayak gitu. Enggak. Kita justru dengan rendah hati, kita juga bertanya, bagaimana cara supaya papa bisa menjadi papa yang lebih baik?
Nah, ketika dia bilang, "Iya dong, papa sekarang harus lebih sabar, nggak boleh ngomel-ngomel. Papa tuh mesti tepat janji. Papa itu kalau pulang jangan malam-malam. Papa akan mulai gitu, mungkin 1 sampai 10 akan disebut. Nah, dari situ justru kita bisa mengatakan, apa yang bisa kamu lakukan untuk menolong supaya papa lebih baik. Bagus ini Bu. Jadi kan artinya ada unsur si anak kan. Jadi si Ya. anak ini justru harus, misalnya gini, supaya papa nggak marah-marah. Ya kamu dong, jangan cari gara-gara gitu kan. Ya, iya papa Ya. biasa marah-marah. Papa marah-marah soal apa? Nah, kita jadi dialog. Iya kalau PR aku belum selesai. Iya kalau aku main terus, lupa bikin tugas misalnya. Nah, menurut kamu, apakah dengan cara papa nggak marah, kamu bisa berubah? Apakah kamu bisa menolong papa supaya nggak marah dengan cara kamu bisa sudah sadar dulu sebelum ditegur misalnya. Sehingga ini yang terjadi sebuah dialog. Dan nanti kita akan bilang gini, resolusi tahun depan, apa yang bisa membuat kamu lebih baik di tahun depan? Nah, jadi itu menjadi pertanyaan kita semua. Ya, bagaimana kita bisa menjadi anak yang lebih baik, lebih taat bagi kepada orang tua, misalnya gitu kan. Jadi pertanyaan ini berlaku bagi semua gitu Pak nantinya. Iya. Jadi para orang tua, sahabat keluarga, dengar baik-baik tadi Bu Charlotte katakan, gitu ya. Kalau zaman dulu ini suatu hal yang mustahil, kata almarhum Asmuni. Nggak mungkin lah kita ya harus mau merendahkan diri dan minta masukan dari anak. Pasti orang tua nggak suka. Tapi ini abad 21, di mana memang kondisi karakteristik dari anak-anak zaman now memang membuat kita mau tidak mau, suka tidak suka. Meskipun banyak prinsip tidak berubah, prinsip dalam parenting tetap sama, prinsip-prinsip yang baik, tetapi cara kita melakukannya memang harus kita sesuaikan dengan karakteristik anak zaman sekarang. Jadi memang kita harus berbesar hati, merendahkan diri, tinggal cara ngomongnya saja ya, tadi Bu Syala katakan ya. Kalau ngomong, ayo papa kelemahannya apa menurut kamu? Waduh, itu mungkin anak akan langsung mengeluarkan daftar dosa papa gitu atau daftar dosa mama gitu ya, dan kemudian meluapkan semua luka-lukanya. Tapi kalau kita ngomongnya, coba bagaimana supaya menurut kamu papa bisa menjadi lebih baik lagi atau mama bisa lebih baik lagi, lalu kemudian kemudian kita jadikan dialog apa yang bisa kita minta juga dari anak supaya membantu kita bisa menjadi orang tua lebih baik lagi, sehingga inilah momen untuk bisa tercipta sebuah dialog yang demi kebaikan bersama. Wah, ini luar biasa Bu Charlotte. Kalau seandainya Bu Charlotte gitu ya, ada yang ngomong begini, aduh mama papa ngomong soal resolusi 2022 yang tahun kemarin aja nih, mama janji ini papa janji ini belum kesampaian gitu ya, apakah memang perlu dijadikan resolusi kembali di tahun depan, atau mungkin memang perlu kita lakukan assessment atau evaluasi dulu, masih relevan nggak ini dilakukan? Bagaimana menurut Bu Charlotte sebaiknya Bu? Iya, artinya kan ketika itu tidak terjadi, resolusi itu pasti harus kita tadi ya, kita harus melihat hal-hal apa yang sehingga ada hambatan. Kenapa itu bisa nggak terjadi? Nah, disitulah fungsi evaluasi. Lalu, apakah masih relevan? Kalau itu tahun depan kita buat. Jadi nggak apa-apa. Yang penting sekarang kita terbuka. Mau itu diulang juga nggak apa-apa. Yang artinya ketika, oh iya ternyata tadinya kita punya resolusi ya. Setiap pagi kita bangun lebih pagi. Bangun jam 5 pagi untuk kita doa bersama. Tapi ternyata kenyataannya nggak bisa gitu ya. Nah, karena ini. Nah, kita lihat aja. Apakah misalnya, oh ya mungkin pagi hari itu ini kita udah sibuk semua dan sebagainya, aku tuh masih ngantuk dan sebagainya. Oke, kalau begitu kita ganti malam hari misalnya. Atau kita ganti di waktu makan malam untuk kita bisa sharing bersama, misalnya doa bersama, itu bisa disusun atau disesuaikan
sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi fleksibel aja, Pak. Ya. Oke. Lalu apakah setelah kita buat resolusi misalnya Bu Charlotte, ketika kita buat resolusi 2022, perlu nggak sih kita lakukan evaluasi mungkin setiap 3-4 bulan sekali atau mungkin setiap 6 bulan sekali untuk kita sesuaikan Perlu. kembali? Oh harus ya Bu ya? Betul. Oh oke. Betul. Harus Iya. seperti itu Bu ya. Jadi bukan berarti bikin resolusi tinggal pasang kemudian lupakan gitu. Dan nggak perlu Oh iya, dievaluasi, nggak perlu dilihat dulu. kalau perlu Gimana Bu Charlotte? sebulan sekali, Pak, sebulan sekali, kan ya saya sih Ya, berharap tiap minggu ada meeting keluarga ya. Jadi ada meeting iya. keluarga dan di akhir bulan itu mungkin harus melihat, wah ternyata sebulan ini kita nggak ada bolong nih, ya. Sebulan ini kita melakukan, misalnya resolusinya olahraga bersama, misalnya gitu kan. Nah, Ya. olahraga bersama bisa, nah itu bisa dirayakan. Dirayakan Wah. pencapaian, misalnya, oh ya, berarti kita akan bikin apa nih? Oh, kita akan keluar bersama-sama. Kita sekarang olahraganya bukan cuma di kompleks. Sekarang kita olahraganya di puncak, misalnya gitu. Jadi Iya, iya, iya. itu buat semangat ya, ketika Iya. ketika dilakukan apa? Celebrate untuk pencapaian yang kecil-kecil dulu, Pak. Nggak usah yang Iya. gede-gede lah. Sebulan udah bisa tercapai, syukur gitu ya. Nanti bulan berikutnya lagi gitu. Kalau tunggu sampai setahun kan kayaknya kelamaan, bisa sampai lupa ya nantinya ya. Iya. Iya. Yang ada seringkali memang tidak sedikit juga mungkin sahabat keluarga yang seperti itu ya Bu. Bikin resolusi, dikasih bingkai yang bagus, ditempel, habis itu nggak pernah dilihat lagi gitu ya. Tahu Iya, sudah akhir tahun 2022. Jadi memang sebaiknya memang sahabat keluarga kita perlu secara berkala ya. Idealnya kalau bisa dilakukan seminggu sekali dan kemudian sebulan sekali kita evaluasi itu baik sekali. Tapi paling tidak mungkin beberapa langsung aduh ini mulai aja belum baru mau pertama kali tapi kok tiap bulan kok rasanya susah gitu ya. Tapi sekali lagi kata kuncinya adalah sepakati bersama dengan seluruh keluarga ya. Ketika kita sepakat seluruh keluarga, yang penting ada tetap evaluasi. Saya yakin evaluasi justru membantu kita menjadi lebih semangat. Apalagi tadi Bu Charlotte katakan sesekali perlu diselebrate ketika kita berhasil. Itu membuat kita lebih semangat lagi. Bu Charlotte, baik. Ini kalau ngobrol sama Bu Charlotte gak kerasa tahu-tahu sudah cukup lama dari kita ngobrol Bu Charlotte ya. Dan saya yakin sahabat keluarga juga pengen dengar banyak sekali tips-tips, inspirasi-inspirasi yang penting, yang baik sekali dari Bu Charlotte. Nah, Bu Charlotte mungkin bisa kasih contoh. Tadi sebenarnya sudah sebut sih beberapa sih ya, misalnya olahraga bersama atau mungkin berdoa bersama. Ada nggak Bu misalnya contoh resolusi tentang parenting agar situasi di rumah menjadi lebih baik? Contoh-contoh beberapa saja Bu yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi sahabat keluarga yang mungkin baru pertama kali membuat resolusi parenting ini Bu. iya. Ingat, kunci daripada kita menjadi orang tua adalah hubungan suami istri. Jadi hubungan suami istrilah yang menurut saya resolusi ini yang harus lebih dibuat lebih awal, maksudnya mengawali Oke. atau mendahului. Jadi misalnya resolusi yang dibuat, oke, misalnya setiap hari kita akan ngobrol 15 menit minimal, ya tentang kita seminggu sekali akan keluar untuk dating, ya dating tuh bisa ngapain aja kan, mau nonton, mau makan, mau apa, pokoknya berdua tanpa anak, ya. Setahun sekali honeymoon, ya. Kalau bisa di hari ulang tahun perkawinan, ya 2 malam pergi, atau ya apa saja yang artinya ketika Anda tahu bahwa hubungan suami istri ini harus dipupuk, harus dirawat, harus dipelihara, ya seperti tanaman, dia butuh sinar matahari, butuh air, butuh pupuk. Nah, ketika resolusi suami istri ini sudah mulai bisa dijalankan, disepakati suami istri, menurut saya kok ini menjadi minyak pelumas untuk berjalannya roda perputaran peran sebagai orang tua. Jadi otomatis itu akan berimpact, ya akan berdampak. Jadi waktu menjadi orang tua pun akan jauh lebih lancar, akan jauh lebih
lebih manis ya relasi orang tua dengan anak. Ya, ini sebaiknya tentu saja kita nggak bikin resolusi itu jangan pikir kita hidup di angan-angan gitu ya. Jadi kayak cita-cita, mimpi gitu ya. Buatlah yang paling sederhana yang Anda bisa. Yang paling sederhana. Jadi misalnya gini, untuk resolusi kita suami istri tidak akan ribut lagi, tidak akan bertengkar. Waduh, itu sih kayaknya di awang-awang ya. Jadi yang sesuai dengan kenyataan adalah begini. Setiap kali konflik kita harus selesaikan. Tidak melebihi 1 kali 24 jam. Misalnya begitu. Jadi sesuatu yang bukannya kita nggak pernah konflik lagi. Waduh, itu berarti salah satu akan tertekan. Gitu kan? Kalau konflik tidak ada. Tapi bagaimana justru menyelesaikan konflik supaya konflik itu segera selesai dan berdamai kembali gitu. Iya. Wow, sahabat keluarga, tadi Bu Charlotte mengingatkan sekali lagi ya bahwa sebelum kita bicara yang resolusi parenting, yang tidak kalah pentingnya adalah resolusi suami istri dulu. Karena ketika suami istri relasinya baik, pasti akan melakukan fungsi sebagai orang tua juga akan menjadi lebih baik. Dan ketika membuat resolusi tidak perlu terlalu jauh tinggi di awan-awan ya, buatlah yang realistis. Kalau tidak misalnya 2022 tidak akan ribut sama sekali 365 hari. Itu rasanya kok terlalu di awang-awang ya. Awang-awangnya juga awang-awang yang paling luar banget, paling tinggi banget gitu. Nah, tapi misalnya dengan sederhana saja, kalau ada perbedaan pendapat segera diselesaikan ya. Itu contoh gitu ya. Kalau ada perbedaan pendapat ketika kita bicarakan ini jangan melebar kemana-mana, cukup bicara fokus pada masalahnya saja. Itu juga sebuah contoh-contoh sebuah resolusi yang praktikal, yang relevan juga, dan sederhana dan bisa dilakukan oleh setiap dari kita. Bu Charlotte, sebagai closing statement mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat keluarga sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pada malam hari ini. Silakan Bu Charlotte. Iya, kadang-kadang kita di dalam menjalankan peran-peran kita baik sebagai istri, suami ataupun sebagai orang tua, kita seringkali takut gagal, ya. Kita juga takut pastinya dinilai, ya, dan rasanya kok kita udah lelah gitu ya. Nah, ketika Anda berada pada situasi ini, justru Anda membutuhkan resolusi. Ya, jadi memang resolusi itu untuk penggerak, semacam dongkrak untuk kita bisa, ya memang namanya hidup ya, pasti ada up and down, tetapi bagaimana kita harus bangkit dari apapun kondisi kita saat ini, buatlah resolusi yang paling mungkin untuk kita lakukan. Nah, kalaupun Anda gagal, jangan menyerah. Masih ada hari esok untuk melakukannya lagi. Jadi, resolusi bukan untuk membuat kita takut. Wah, daripada kita bikin resolusi nanti juga gagal, ngapain? Ya udah deh, nggak usah bikin resolusi. Nah, sebaiknya bukan sikap itu yang kita miliki, tapi justru semangat bahwa ya sekalipun saya gagal, saya akan coba lagi. Saya akan coba lagi. Ya, ibaratnya gini, kalau kita punya target misalnya 5, ya nggak bisa mencapai 5, bisa sampai 3 aja, itu kan udah bagus. Ya nggak apa-apa, daripada kita nggak bikin target 5 sama sekali kan. Jadi ayolah buat resolusi, karena tahun depan kita berharap adalah tahun yang lebih baik dalam kehidupan kita, baik berumah tangga, sebagai keluarga, ataupun di dalam peran-peran kita yang lainnya. Ya, terima kasih Pak. Wow, Bu Charlotte, well put. Jadi sahabat keluarga, seringkali memang banyak dari sahabat keluarga yang mungkin mendengar cerita teman-teman yang lain ya. Bikin resolusi tiap tahun nggak pernah kesampaian, males bikin lagi gitu ya, karena takut gagal. Karena takut kemudian nanti dipermalukan ketika gagal.
Nah, Bu Charlotte memberikan satu dorongan motivasi buat kita semuanya. Jangan takut ketika resolusi itu belum berhasil kita capai. Justru kenapa kita perlu melakukan evaluasi secara berkala supaya ketika kita sadari bahwa ada yang kurang, kita punya kesempatan untuk bangkit kembali. Resolusi adalah sebuah dongkrak, sebuah motivasi tambahan untuk kita mengingatkan kita untuk selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Jangan ketika resolusi itu belum tercapai, itu bukan akhir dari dunia ini, tetapi kita masih bisa berjuang. Tapi dengan adanya resolusi, perjuangan kita menjadi lebih terarah. Perjuangan kita menjadi lebih punya satu tujuan yang jelas. Sehingga setiap dari kita juga bisa memberikan contoh yang baik buat anak-anak ya, Bu Charlotte ya, dengan adanya usaha kita mencapai resolusi ini. Nah, ya memang beginilah hidup. Kita memang harus terus berjuang supaya menjadi lebih baik. Dan itu akan menjadi sebuah inspirasi dan nilai yang sangat baik sekali buat kita sebagai orang tua tinggalkan kepada anak-anak, dan nanti mereka pun juga akan menghidupi dan bisa mewariskan itu juga kepada anak-anak mereka. Wah, Bu Charlotte, terima kasih untuk kalau istilahnya tuh istilah kerennya tuh kalau ada talk show yang banyak sekali insight-nya itu adalah daging semua yang Bu Charlotte berikan ini malam hari ini dengan pengalaman Bu Charlotte, dengan pengetahuan Bu Charlotte. Terima kasih sudah berbagi berkat dengan kami semuanya. Dan sahabat keluarga, panteng terus obrolan kami sepanjang Desember ini. Setiap hari Kamis kami akan membuat talk show bertopik tentang resolusi. Dan minggu depan pasti akan ketemu lagi dengan rekan-rekan, dengan Alan, dengan Pak Endi juga yang akan mendiskusikan, membincangkan resolusi berkaitan dengan relasi. Terus ikuti Instagram Family First Indonesia dan juga Facebook Family First Indonesia, juga channel YouTube kami. Bagi Anda yang mungkin tadi ketinggalan, ikut baru di tengah-tengah, tunggu saja karena nanti pasti obrolan saya dan Bu Charlotte ini akan kami unggah di Instagram, di IGTV Family First Indonesia dan juga di YouTube Family First Indonesia. Sekali lagi terima kasih Bu Charlotte dan sahabat keluarga, sampai ketemu di lain waktu. Salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Him, terima kasih semua.